Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang saya hormati, yang saya banggakan teman-teman, guru-guru saya, sahabat-sahabat, teman-teman yang setia nih bergabung terus tiap hari, nggak bosan-bosan ya, semoga. Ya, dan kelihatan siapa yang selalu hadir pagi-pagi sudah standby gitu. Jadi makin semangat tiap harinya nih untuk sharing. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin. Kemarin sudah sampai introduction. Hari ini kita bahas metode. Metode ini bagian penting dalam suatu artikel ilmiah. Ada dua topik besar yang akan saya bahas. Pertama nanti kita akan ngomongin tentang bagaimana mempersiapkannya. Persiapkan standar penulisan bagian metode yang sesuai dengan jurnal target kita. Jadi kata kuncinya di jurnal target, karena setiap gaya selingkung tiap jurnal itu berbeda-beda. Kita tidak punya tidak punya panduan baku untuk itu. Terus yang kedua, saya akan cerita tentang setelah kita tahu jurnal targetnya, kita tahu standar penulisannya, baru kita belajar tentang strategi menulisnya, bagian metodenya, bagaimana ya mengalir dan terukur gitu. Karena dalam penulisan metode di paper itu berbeda sekali dengan penulisan metode di skripsi, tesis maupun disertasi gitu. Jadi mindsetnya dirubah dulu ketika nulis paper gitu. Di mindset terkait menulis skripsi, tesis, disertasi ditinggalkan dulu di tempatnya. Ketika nulis paper, standarnya berbeda lagi, strategi penulisan juga berbeda lagi. Hal itu kenapa? Karena dalam penulisan tesis, disertasi maupun skripsi itu tidak ada batasan halaman. Jadi kita bisa explore sampai detail semuanya di situ. Jadi tidak ada batasan halaman. Berbeda dengan di paper. Di paper kita ada batasan halaman. Misalnya maksimal berapa kata atau berapa halaman. Malah ada beberapa jurnal itu kalau jumlah halamannya lebih dari standar yang mereka terapkan, ada tambahan lagi yang dinamakan additional charge gitu, additional page charge ya, untuk setiap halaman yang jadi semakin singkat, semakin padat akan mempengaruhi terhadap jumlah halaman dari paper yang kita buat. Itu efeknya nanti ke belakang banyak. Oke. Pertama, seperti yang saya akan mengulang sedikit materi pertemuan ketiga atau keempat gitu, tentang bagaimana menilai suatu jurnal, per jurnal yang basic sama yang lanjutan. Di situ saya cerita beberapa hal yang teman-teman harus lihat. Yang pertama kan dapat jurnalnya, terus diklarifikasi di Scopus, di Skimago, sama di website apakah semuanya sama triangulasinya. Setelah itu kita lihat publication fee-nya kalau emang ada. Kalau emang sudah oke terkait hal itu, saya ada mengatakan untuk lihat author guidelines. Syukur-syukur ada template-nya gitu. Nah, dari situlah kita pelajarin bagaimana standar penulisan metodenya. Kalau introduction itu hampir sama semuanya, nggak ada yang berbeda. Ya standar penulisan seperti itulah. Cuman bedanya ada yang di-combine dengan theoretical framework, ada yang theoretical framework-nya itu dipisah antara introduction sama theoretical. Itu aja beda. Tapi kalau di metode ini banyak yang berbeda signifikan. Ada yang metodenya dibuat dalam bentuk paragraf. Stylenya dalam bentuk paragraf diceritakan mengalir. Ada juga singkat, padat, satu paragraf cukup gitu. Tidak boleh banyak masalah metode. Yang penting bisa menceritakan strukturnya. Tapi yang ketiga, ada juga yang dibuat per item. Contoh, metode penelitian atau research method. Nanti dia tanya pengantarnya dulu ada, nanti diceritakan per detail. Partisipannya seperti apa, teknik pengumpulan datanya bagaimana, instrumennya apa aja, terus teknik analisis datanya bagaimana, sampai seperti itu. Ada yang dibuat detail seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya kita harus mengikuti juga gitu. Kata kuncinya di sini adalah jangan buat-buat sendiri gitu. Ketika di template-nya itu meminta detail seperti itu, maka kita harus menceritakan detail juga seperti itu gitu loh. Yang kedua, kalau misalnya dia jurnal itu tidak meminta detail, ya kita jangan buat detail gitu.
Jadi detail per item maksudnya ada sub-subbabnya ya. Tapi kalau masalah menceritakannya emang harus detail, nanti saya akan bahas di materi yang kedua. Jadi kata kunci yang pertama adalah cari jurnal tujuan, ikutin ikutin standar penulisannya. Maka dari itu biasanya saya pribadi itu ada 2 tahapan dalam menulis suatu artikel. Sebentar saya akan tunjukkan. Ini saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana tahapan saya menulis sebuah artikel. Biasanya saya akan menuliskan artikel dalam bentuk data mentah. Ini contohnya. Ini paper yang saya tulis, lebih kurang saya mulai sekitar jam 1 jam 2-an gitulah kalau saya tidak salah. Break sahur, sholat subuh, dan alhamdulillah sebelum zuhur udah kelar papernya. Ini total ada sekitar 20 halaman papernya. Jadi saya buat papernya itu standar mentah gini, judul, nama, abstrak, pendahuluan, ini metode penelitian, hasil pembahasan, nih. Jadi mentah, layoutnya belum ada, ininya belum ada gitu. Daftar pustaka yang penting sudah komplit. Ini, jadi ini namanya paper mentah. Paper mentah tuh seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, baru saya incer mana jurnal yang saya jadikan target gitu. Apakah di jurnal A, jurnal B, jurnal C. Nah, ketika saya dapat jurnal targetnya untuk tema saya ini, maka langkah berikutnya adalah saya sesuaikan dengan template gaya selingkung dan standar dari jurnal tersebut. Kalau jurnal minta bahasa Inggris, ya saya Inggriskan misalnya. Kalau misalnya gayanya bagian metodenya nanti dibuat dibuat per item. Kalau kita lihat di sini kan tadi bagian metodenya itu kan standar, cuma 2 paragraf. Nah, ini bertujuan untuk mengeksplorasi ini pakai etnografi, seluruh data di proses wawancara, komunikasi, terus ada wawancara langsung sama Mbah Sukina dengan gini-gini, bla bla bla. Jadi sesimpel ini gitu. Tapi nanti kalau misalnya dari pihak jurnalnya dia minta detail atau per item dipecah-pecah, misal dari analisis datanya seperti mana, teknik analisisnya bagaimana, itu nanti kita akan eksplor ke arah sana gitu. Jadi pada dasarnya kita buat standar mentah, itu saya bilang namanya paper mentah, itu draft awal, saya buat seperti itu dulu. Angka kedua adalah saya incar nanti jurnal mana yang mau saya tuju, saya baca author guidelines-nya, saya baca gaya selingkungnya. Gaya selingkung itu paling enak dilihat dari paper terakhir, paper edisi terakhir dari jurnal tersebut. Nah, teman-teman tinggal download aja 1-2 paper dari edisi terakhir di jurnal tersebut, lihat gaya selingkuh penulisan metodenya seperti apa gitu. Apakah dia boleh straight to the point, hanya 1 paragraf, apakah dia harus dibuat per item detail, atau bisa kita ekspor panjang tapi tidak pakai sub-subbabnya gitu. Nanti saya akan kasih contoh beberapa contoh implementasinya. Begitu kira-kira ya. Jadi untuk materi pertamanya terkait bagaimana mempersiapkan standar penulisan bagian metode ini target tujuan, saya sarankan yang persiapan adalah pertama siapkan paper mentahnya dulu gitu. Jadi karena apa? Paper mentah itulah yang nanti akan dijadikan induk semangnya gitu. Misalnya nih nanti kita sudah sesuaikan dengan template yang paper begini gitu. Nanti kita submit ke jurnal X misalnya, dan ya mungkin lah tiba-tiba di reject gitu kan. Di reject kan, aduh ya sedih juga lah gitu ya. Tapi kan kalau kita mau cari ke jurnal yang B lagi, kita kan tidak usah ngerubah dari jurnal yang pertama kita incar gitu. Tapi yang kita rubah apa? Yang pertama tadi kan induk semangnya tadi kan, itu yang kita edit. Karena makanya itu ada paper induknya yang nanti kita bisa sesuaikan dengan beberapa ini. Kata kuncinya di sini adalah tiap jurnal memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda. Karena kita ingin publish di jurnal tersebut, maka kita yang menyesuaikan, bukan jurnalnya yang menyesuaikan kita gitu. Ya, gitu ya. Jadi yang menyesuaikan kitanya gitu, orang kita yang mau submit ke sana gitu, bukan jurnalnya harus sesuai dengan standar kita, enggak seperti itu. Ya, clear mudah-mudahan yang bagian pertama. Untuk bagian kedua, nah ini baru kita akan cerita strateginya, bagaimana menulisnya agar bisa mengalir dan terukur. Kenapa ada kata kunci terukur? Agar kita tahu standar berhentinya nanti riset itu sampai mana gitu. Jangan
dibuat terlalu general, tidak ada batasan masalahnya di situ, akhirnya ngambang, semuanya tidak dapat, dan reviewer apalagi editor langsung, ini mau ngomongin apa ya? Nggak mungkin seluas ini bisa dituliskan gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Akhirnya ujungnya ya ditolak gitu. Yang kedua, kenapa mengalir? Jadi dalam dalam penulisan metode itu kata kuncinya mengalir. Apa itu? Dalam bagian penulisan metode di paper, kita fokus menceritakan prosedur penelitian yang kita lakukan dalam mengumpulkan data dan menganalisis hasil penelitian kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjawab rumusan masalah pada bagian introduction sebelumnya. Gitu. Jadi di bagian metode tidak lagi ngomongin istilah-istilah definisi-definisi operasional yang sudah umum atau sudah sering orang tahu gitu. Kecuali ada hal-hal khas yang di situ. Contoh. Jadi kalau di metode itu jangan lagi ngomongin penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen adalah bla 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 dalam kurung si fulan 2000 sekian. Seperti itu. Terus instrumen yang digunakan adalah instrumen tes. Instrumen tes adalah bla bla bla. Tidak definisi-definisi operasional seperti itu. Itu nanti cukup saja ada di tesis, skripsi maupun disertasi. Ketika di paper lebih ngomongin ke tahapannya yang teman-teman gunakan untuk mendapatkan data penelitian, untuk menganalisis data penelitian dan menjawab rumusan masalah yang diajukan. Itu kata kuncinya di situ. Karena dia saya kalau dari sudut pandang seorang editor maupun sudut pandang seorang reviewer itu menceritakan prosesnya yang mengalir. Sederhananya gini, kalau teman-teman baca sebuah paper, terus baca metodenya, ketika teman-teman membacanya, teman-teman bisa membayangkan bagaimana si penulis melakukan penelitiannya, melakukan pengumpulan datanya, instrumen apa yang digunakan, sampai dengan kesimpulan, sampai dengan dapat hasil penelitiannya, itulah paper yang baik, gitu. Jadi teman-teman bisa merasakan sendiri aja. Teman-teman baca, oh dia begini, oh begini, oh begini, oh begini. Karena apa? Karena paper yang baik itu adalah paper yang bisa diulang atau repetition. Untuk apa? Untuk konfirmasi. Contoh, teman-teman baca paper di paper yang publish di Cina atau paper yang publish di Eropa lah misalnya gitu. Kan penelitian itu terlaksana di Eropa gitu. Dengan struktur seperti ini, tahapan seperti ini. Nah, teman-teman pikir, kalau aku coba di Indonesia bisa nggak ya gitu. Nah, kalau aku coba di Indonesia itu kan berarti kan kita merepetisi kan, mengulangi apa yang sudah dilakukan orang yang di luar negeri gitu. Kalau itu kita tidak bisa melakukan sesuai dengan standar yang mereka sesuai dengan tahapan yang mereka lakukan berdasarkan paper yang kita baca, itu papernya belum begitu baik gitu. Karena kita tidak bisa melakukan repetisi dari penelitian orang lain. Kira-kira begitu. Sekarang saya pengen tunjukkan ke teman-teman bagaimana sesuatu paper itu yang tadi dikatakan mengalir maupun yang struktur tadi. Saya akan cerita dari yang sederhana dulu aja. Oke, teman-teman sudah bisa lihat? Sudah terlihat? Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, teman-teman tahu kalau misalnya teman-teman submit di jurnal conference series yang terbit di Journal of Physics Conference Series, itu kan kita dibatasi halaman ya. Biasanya cuma 6 halaman atau 7 halaman sesuai dengan panitianya. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman lihat di bagian metode ini. Saya akan coba gedekin. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif yang mendeskripsikan miskonsepsi siswa kelas 7 dalam menyelesaikan permasalahan pecahan. Mungkin penelitian deskriptif itu kan banyak ya. Apa yang khas dari penelitian ini? Nah, dia kasih rujukan di sini. Tujuannya apa? Kalau teman-teman penulis atau pembaca pengen tahu lebih jauh tentang bagaimana penelitian deskriptif yang terjadi di sini, bisa merujuk kepada penelitian si 19 ini, gitu, rujukan ini. Selanjutnya, penelitian ini, prosedur dari penelitian ini terdiri dari 3 tahap: persiapan, implementasi, dan data analisis. Pada tahap persiapan, peneliti mengumpulkan permasalahan pecahan dari soal tes gitu ya. Terdapat 10 permasalahan pecahan yang harus diselesaikan oleh siswa. Peneliti memberikan instruksi, sampai instruksi juga dikasih tahu kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan di dalam student worksheet gitu ya.
lembar kerjanya. Siswa tidak disarankan untuk menghapus jawaban yang salah. Mereka cukup menyilangnya saja. Jadi peneliti dapat mencari tahu uh, cara berpikir atau jalan berpikir siswanya gitu. Terakhir, peneliti menganalisis jawaban siswa untuk mendeteksi dan mendeskripsikan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh siswa. Oke, jadi clear nggak dari awal sampai sini kan clear banget. Oh, si peneliti ternyata ngumpulin 10 soal. Terus 10 soalnya itu dibuat dalam bentuk lembar kerja. Lembar kerjanya dikasih ke siswa. Nah, siswa disuruh kerjakan, tapi tidak boleh dicoret gitu. Nggak boleh dihapus. Kalau ada yang salah dicoret aja gitu. Dan terakhir hasil penelitian itu digunakan untuk mendistribusikan. Jadi kan teman-teman juga bisa melakukan hal ini dimanapun gitu. Kalau memang mau melakukan penelitian dengan tipe sejenis gitu. Terus di sini dia ceritakan penelitian ini baru diceritain lokasinya. Lokasinya berada di mana? Di Piungan, Bantul. Subjek penelitiannya 30 orang, kelasnya kelas 3D, terdiri dari 14 laki-laki dan 16 perempuan. Jadi subjeknya diceritakan dengan detail, cewek cowoknya seperti apa, lokasinya di mana, dan terakhir subjek dipilih berdasarkan dari siswa yang sudah belajar pembelajaran pecahan gitu. Jadi ada kan secara purposif berarti ya. Jadi ada syarat yang ditentukan. Jadi bukan penelitian metode penentuan subjek penelitian menggunakan metode purposif. Metode purposif adalah bla bla bla. Tidak seperti itu, hanya dengan satu kalimat ini aja kita sudah bisa mengambil kesimpulan, oh ini berarti pengambilannya secara purposif. Jadi hanya satu paragraf aja, tapi dia sudah bisa merepresentasikan, oh begini loh cara pengambilan datanya gitu. Oh begini loh peneliti melakukan itu. Nah, jadi ketika nanti di barisan discussion-nya kan lebih detail nanti kita bahas besok gitu. Itu dan ini kan untuk menjawab si pertanyaannya, untuk melihat miskonsepsi miskonsepsi dalam pembelajaran pecahan untuk siswa kelas 7 gitu. Jadi seperti itu kira-kira ininya sederhananya untuk membuat metode itu. Ini saya kasih contoh lagi. Paper ini ternyata saya kasih ke anak bimbingan saya S2 yang untuk penelitian pendahuluan, dia langsung mengadopsinya. Dia menggunakan untuk menganalisis kesalahan siswa dalam aljabar gitu. Ini di Sinta 2. Kalau tadi ini dia untuk pecahan, dia mau coba implementasikan, kan diadaptasi ya, untuk tapi bidangnya yang aljabar. Kita lihat metode penelitiannya. Ini orang luar biasa banget kalau saya. Jadi benar-benar sama persis. Metode penelitian yang digunakan adalah konsep deskriptif. Tujuannya untuk mendeskripsikan miskonsepsi siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi bentuk aljabar. Prosedurnya ada 3, persiapan, implementasi, analisis. Ada persiapan, peneliti mengumpulkan permasalahan tentang operasi bentuk aljabar yang dikumpulkan dari soal ujian nasional. Nah, ini lebih spesifik ya, dia pakai soal ujian nasional yang mungkin tidak harus divalidasi lagi karena pasti sudah valid dan reliable. Terus dia kumpulkan. Terdapat 10 permasalahan, sama-sama soalnya 10 yang harus diselesaikan oleh siswa. Selanjutnya, peneliti menganalisis jawaban siswa untuk mengetahui dan mendeskripsikan miskonsepsi yang dialami oleh siswa. Hampir sama kan prosedurnya gitu. Jadi benar diadaptasi dan penelitian ini dilakukan di SMP 1 Kalasan, subjek penelitian 36 siswa, perempuan ada 19, laki-lakinya ada 19 juga. Pemilihan subjek berdasarkan pertimbangan bahwa siswa tersebut sudah memperoleh materi operasi bentuk aljabar. Clear kan? Jadi benar-benar bisa diadaptasi. Kebetulan juga di jurnal JPM ini bagian metodenya diceritakan secara deskriptif, bukan diceritakan secara step by step gitu. Jadi karena emang simpel bisa dikatakan penelitian seperti itu. Nanti hasil pembahasannya baru yang dibuat lebih banyak gitu. Seperti yang saya bilang ke teman-teman kemarin, sebenarnya untuk bagian result discussion itu harus mengambil peran yang lebih signifikan gitu ya, bisa 50 sampai 60% dari total halaman paper teman-teman gitu. Jangan untuk metode penelitiannya aja sudah halamannya lebih banyak gitu. Kecuali memang si proporsinya ideal gitu. Misalnya metode penelitiannya 3 halaman misalnya, tapi papernya totalnya 25 halaman. Itu kan secara proporsi masih ideal. Asal tadi kata kuncinya sesuai dengan target jurnal yang kita targetkan gitu. Itu kira-kira.
Ini saya kasih contoh lagi. Ini paper yang mana ini? Nah, ini yang si Laila. Teman-teman lihat di bagian metodenya. Dia menggunakan single subject research. Jadi di bagian metode dia cerita. Tipe data ini adalah penelitian deskriptif menggunakan single subject research. Research menggunakan ini untuk mendeskripsikan atau mengexplain student behavior in solving natural number division question dan mengobserve student in solving problem when diberikan treatment. Dia cerita, desainnya menggunakan desain AB. Kan dalam SSR ada desain AB, ABA, ABAB, ada beberapa. Dia menggunakan desain yang ini. Di mana baseline condition A, satu intervensi untuk kondisi B. SSR ini dilakukan di sini student dengan inisial A. Dia tidak sebut nama, tapi pakai inisial A. Dalam single subject research, ini kita ngomongin sedikit ya. SSR itu kan kekhasannya itu dari subjek penelitian yang kita teliti. Makanya dia menceritakan detail di sini. Subjeknya adalah laki-laki, umur 17 tahun, ini masalahnya, pada saat lahir begini-begini. Jadi ini yang diceritakan kekhasannya. Oleh karena itu, ya masalah otaknya dan seterusnya di sini. Jadi ini karakteristik siswanya. Paragraf kedua, karena emang di YM itu dia tidak mengenal sub-subbab, tapi emang harus diceritakan secara detail. Datanya dikumpulkan dengan teknik seperti ini, pakai video recording dan seterusnya. Instrumen yang digunakan begini. Video itu digunakan untuk ini, instrumen ini digunakan untuk begini. Foto digunakan untuk begini, student written test, content, bla bla bla. Seluruh instrumen digunakan untuk melihat peningkatan dari hasil belajar dan pengaruh setelah penelitian ini dilakukan gitu, setelah treatment ini dilakukan. Oke. Ini cerita karakteristik siswanya, ini cerita proses pengumpulan datanya, sekarang cerita proses analisis datanya. Kenapa? Karena dalam SSR, teknik analisis datanya mungkin berbeda dengan metode-metode penelitian yang lain gitu. Di sini kita lihat ada beberapa tahapan. Pertama ada istilahnya panjang kondisi, yang kedua ada direct tendency, yang ketiga ada stability tendency, terus yang keempat ini nanti bisa dilihat di sini. Ini ada persentase-persentasenya. Yang keempat itu data traces atau trend traces, nanti dia mengarah ke positif, negatif, atau sama dengan. Yang kelima, level of stability. Nah, ini tahapannya. Yang kelima, yang keenam, nanti ada level of change. Jadi, tahapan-tahapannya kita cerita secara detail. Selanjutnya, setelah tahu teknik analisis datanya, selanjutnya teknik analisis data antar kondisi juga yang terakhir. Both of them discuss the same thing. Pertama, numbernya begini, yang kedua begini, yang ketiga begini, yang keempat begini, yang kelima begini. Jadi, diceritakan dengan sangat detail tahapan yang ada di metodenya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk atau agar tadi peneliti lain ketika membaca ini dan mungkin tertarik dengan penelitian ini bisa merepetisi menggunakan metode penelitian seperti ini. Mungkin nanti variabelnya diganti, mungkin subjek penelitian diganti, tapi bisa diterapkan di tempat yang dia mau. Kebayang detail di sini. Oke. Single subject research sendiri masih jarang orang melakukan penelitian terkait hal itu, karena mungkin juga literaturnya juga masih sedikit. Ini juga saya mohon doa dari teman-teman semuanya. Saya target tahun ini bisa menerbitin buku ini, single subject research ini, harapannya bisa mendiseminasikan menurut saya, salah satu metode penelitian yang menarik gitu, yang khas kalau kita menemukan subjek penelitian yang unik dari suatu kelas gitu. Kita bisa implementasikan. Mudah-mudahan tahun ini bisa publish. Ini metode penelitian lain. Ini paper yang di Infinity, Mathematics Anxiety Among Engineering Students. Kita akan lihat di bagian metodenya. Nih, karena ini sifatnya lebih ke kuesioner tadi kan, saya nyebar angket ke anak-anak teknik, terus kita lihat bagaimana kecemasan matematikanya. Tapi yang mahal di sini adalah instrumennya. Karena instrumen ini dikembangkan sendiri, saya dan tim mengembangkan sendiri dari beberapa literatur sampai didapatkan 90-an item, saya lupa, dengan tingkat reliabilitas yang tinggi dan lain sebagainya. Karena sudah oke, kita coba terapkan di beberapa ini. Yang saya sangat senang adalah hasil riset ini ternyata dibaca oleh salah satu PhD student dari luar negeri, saya lupa negaranya, dan dia tertarik dengan riset ini. Akhirnya dia minta, boleh nggak saya pinjam instrumen tesnya gitu. Terus saya bilang, instrumen saya dalam bahasa Indonesia,
saya beri saya waktu, saya akan coba translate ke dalam bahasa Inggris. Akhirnya dia menunggu, akhirnya saya selesaikan dan sekarang dia gunakan, dan dia bilang nanti akan saya tuliskan di disertasi saya sebagai ucapan terima kasih dan selain sebagainya. Itu bagi saya sendiri itu suatu prestasi kebanggaan tersendiri gitu. Ternyata hasil kita bisa dimanfaatkan orang lain dan bisa diterapkan di sana. Dan hal-hal seperti ini biasa yang membuat kita itu kadang ya, saya juga pernah beberapa dapat istilahnya ya tugas atau mungkin jadi ada teman-teman yang lagi S3 di luar negeri, ya bukan teman sih, orang nggak kenal juga gitu ya, tapi saya menjadi external validation-nya gitu, jadi penguji eksternalnya gitu. Itu kan ya suatu kebahagiaan tersendiri bisa dikenal orang gitu sampai keluar. Ini bisa dilihat responden yang adalah 47 mahasiswa, terdiri dari 29 laki-laki, 18 perempuan. Mereka diinformasikan untuk mengisi kuesioner berdasarkan apa yang mereka alami atau mereka pelajari selama pembelajaran. Anak-anak mahasiswa teknik tadi terdiri 4 jurusan, informatik, industri, elektro, sama kimia gitu. Kebetulan di UAD fakultas tekniknya isinya 4 ini. Sebenarnya sebelumnya tentang Mas NCSI itu untuk mengembangkan si kuesioner ini. Survei ini terdiri dari 92 item dengan 4 skala 1 2 3 4 seperti ini. Karena kita menggunakan instrumen, kita harus klarifikasi ini yang penting di sini. Kita harus klarifikasi kalau bagaimana tingkat reliabilitas dan validitas dari instrumen tersebut gitu. Ternyata nilainya di angka 0,9 lebih dari 0,7 yang sesuai direkomendasikan oleh si ini. Karena kita mengacunya ke sini, Raykov and Markulis, tentang konsep validity interpreted by interkorelasi pakai ini. Instrumen ini adalah instrumen tentang kecemasan matematika untuk anak-anak teknik yang terdiri 92 item yang dikembangkan dari jadi kita dari 3 hal ini, dari Shield 2005, White Anton 2012 sampai ini. Instrumennya ditunjukkan pakai tabel gitu ya. Ini tabelnya, rubriknya seperti ini. Jadi jangan buat reviewer ataupun editor bertanya-tanya, itu instrumennya beneran nggak sih? Itu benar dilakukan nggak sih? Jadi kita ceritakan sedetail mungkin. Ini tabel 1, aspeknya ini, indikatornya ini, kita lihat ini item-itemnya. Jadi per aspek ada berapa item, ini kita tuliskan di sini. Baru terakhir, surveinya dilakukan selama hari libur ya, setelah siswa menyelesaikan UAS atau UTS pada saat itu saya lupa, Inspector Council Research Lecture. Jadi sebelumnya dikonsultasi itu kepada sejumlah dosen-dosen untuk memilih siswa yang mengisi ini. Selanjutnya diberikan link kuesionernya, diisi dengan asumsi no awareness in learning mathematics. Waktu yang digunakan responden ya kurang dari 60 menit. Siswa harus membaca dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Setelah itu seluruh jawaban berdasarkan pengalaman itu baru dianalisis. Kira-kira begitu. Ini untuk yang pakai sistem survei atau pakai angket dan seterusnya. Kita harus ceritakan ini biar tidak ada dusta di antara kita gitu. Jadi si editor maupun reviewer itu melihat kevalidan dari instrumen yang digunakan. Ini contohnya. Selanjutnya ini yang berbeda nih. Di paper ini seperti yang saya bilang tadi, awalnya paper ini ditulis standarnya sama dengan yang ini. Karena sama-sama ngomongin single subject research. Jadi style menulisnya sama per paragraf. Namun ketika saya ngincar jurnal ini, kebetulan pada saat itu masih gratis, atau sekarang masih gratis apa sudah berbayar. Ini Scopus Q4 dan ini skripsi mahasiswa. Ini ternyata dia ada item-itemnya gitu. Jadi di bagian metode di sini kasih pengantar. Hampir sama-sama tadi ceritanya. Dia pengen gunakan descriptive analysis, pakai single subject research, tujuan untuk mendetermine ini, tapi subjeknya berbeda. Ini diff mute students, kalau yang tadi retardation student. Single research ini penting untuk mengembangkan evidence practice in special education, kata si Horner. Terus ini study research menggunakan AB design, sama kayak tadi AB, reverse condition disebut baseline. Kalau teman-teman lihat, style bahasanya agak berbeda kan, tapi yang diceritakan sama gitu. Itulah yang dinamakan dengan parafrase. Nih,
sama, tujuan yang diceritakan sama, cuman gaya bahasa menulisnya berbeda gitu. Nanti mungkin di bagian result and discussion nanti mungkin kita singgung sedikit bagaimana style bahasa untuk membahasakan yang sama cuman gayanya berbeda. Saya juga nggak salah, kalau nggak salah kemarin di grup juga ada yang sharing tentang suatu software yang bisa memparafrase, itu juga seperti ini, kelihatan. Oke. Terus di studi, nah nih menggunakan sedotan sebagai konteks yang digunakan dan dimulasikan RME, pendekatan dan seterusnya. Peneliti mendesain learning process dengan 5 tahapan, 5 meeting, 5 pertemuan untuk fase intervensi, dimulai dengan introduction dan seterusnya. Terus selanjutnya Riz menggunakan SSR method untuk menggunakan proses yang seperti ini. Nah, setelah itu bagian metode baru di sini dia minta partisipan. Kalau tadi di sini kan langsung diceritakan kekhasannya seperti apa di slide ini, karakteristik siswanya. Kalau di sini kebetulan jurnalnya dia mintanya stepnya seperti itu, makanya dibuat partisipan apa karakteristiknya research subject begini-begini, kekurangannya seperti apa, pengetahuannya bagaimana, kelas berapa dan seterusnya, gitu ya. Terus ada data collection. Nah, tadi sama kayak yang di sini, dia dibuat di sininya, cuman di sini mintanya dibuat ada subbabnya. Namun karena kita paper induknya tadi kita sudah buat draftnya rapi, kan ini sebenarnya tinggal diselipin aja kan, diselipin terus di sini bahasanya dibuat sesuai dengan target subbabnya gitu. Data collection ya diceritain research career bla 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 di kapan, pada 3 pertemuan pertama ngapain aja di fase baseline, pada pertemuan berikutnya seperti apa, treatment yang diberikan apa, pakai IRME dan seterusnya. Terus data tekniknya seperti ini pakai Frankel and Wallen 2009, instrumen yang digunakan seperti ini. Terus data analisis. Nah, sama kan di sini juga tadi ada teknik analisis data, gitu kan. Di sini tinggal dibuat subbabnya, data analisis. Data analisis pakai AB design, pakai Frankel, pakai Sunanto juga yang dengan 3 fase dan seterusnya. Sama kan pakai positif, negatif sama dengan ini yang antar kondisi seterusnya. Karena ini paper yang pertama terbit, terus si Nisa ini dia mengadopsi dari si JM ini. Karena tadi seperti yang mungkin saya bilang kemarin ya, alhamdulillah karena saya punya stok tipe riset yang berbeda-beda sesuai dengan bidang keahlian saya dan semua memiliki luaran dalam bentuk publikasi. Jadi ketika anak-anak mau riset di bidang yang sama, saya tinggal kasih contoh aja, ini loh yang sudah terbit, ini loh yang sudah established. Jadi mereka tinggal melihat pola kelasnya aja gitu. Dan makin hari, makin semester berikutnya kan selalu ada perbaikan-perbaikan. Maka yang saya kasih contoh adalah riset yang terbaru gitu. Si Laila ini itu dulu sebelumnya pakai punya kelasnya, namanya Alfi. Itu juga publish di Elemen kalau saya tidak salah. Mungkin nanti Pak Ibu bisa confirm. Jadi bertahap. Ini lebih bagus. Nah, sekarang menurut saya ini lebih bagus menceritakannya. Nanti kalau semester ini ada yang mau riset tentang single subject research lagi, saya akan ngasih contoh punyanya si Anissa. Jadi belajarnya seperti itu. Jadi berkesinambungan. Jangan pakai yang sebelum-sebelumnya. Karena kan ya mungkin yang sebelumnya kan berproses ya, masih ada baru. Kan sesuatu yang baru itu kadang masih ada kekurangan di sana-sini gitu. Apalagi dulu si Alfi itu ketika nulis ini tidak ada contohnya gitu. Karena dia yang pertama di UAD pada saat itu. Dan pengujinya kalau saya tidak salah ada di sini Pak Tarom kemarin pada saat itu pengujinya untuk si Alfi itu. Ini baru gitu. Baru sampai dia harus bawa literatur utamanya untuk riset ini. Terus juga ini kan ada kondisi. Jadi di sini ceritanya di partisi. Oke, clear ya. Tapi ada lagi nih terakhir contoh dari saya sebelum saya mencoba membaca yang dari dari pertanyaan di chat itu sudah banyak sekali, tadi ada 30-an kalau saya tidak salah. Nah, sekarang di bagian ini EEO, ini juga di bagian metode. Ini stylenya juga berbeda. Di sini boleh secara deskriptif, tapi ada juga sub-subbabnya gitu. Sub-subbab yang menyatakan prosesnya. Nah, di sini riset ini itu menggunakan desain riset sebagai metode penelitiannya. Dan ya ketika saya baca-baca paper-paper yang ada di jurnal ini, sepertinya kalau saya tidak salah itu
belum ada yang menggunakan metode penelitian seperti ini gitu. Makanya di sini saya dan penulis mencoba memberikan definisi-definisi dulu gitu terkait kenapa sih harus pakai design research ini. Design research method business aims to improve bla 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 happen in the classroom ini. Simon mendefinisikan design research sebagai systematic, flexible method dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk memiliki persamaan persepsi gitu. Karena LIT itu adalah teori dan seterusnya. Nah, di sini baru yang menarik. Jadi kita menceritakan langsung per fasenya. Dalam desain ada 3 fase. Namanya preliminary design, teaching eksperimen, sama retrospective analysis. Ini kata si Bakar sama ini. Untuk detailnya kita bedah satu persatu kira-kira begitu. Nih, di preliminary design apa yang kita lakukan? Tahapan-tahapannya seperti apa? Ini learning trajectory yang kita desain. Gitu, yang mau diimplementasikan pakai kubuk manuk. Baru ini HLT-nya seperti apa gitu. Setelah preliminary design, tahap kedua adalah teaching eksperimen. Nah, di teaching eksperimen ngapain aja? Nih, ada kita ceritakan tahapan-tahapannya. Setelah teaching baru analisis retrospektif begini. Gitu. Kalau ini kita bagi berdasarkan sebelumnya tadi misalnya participant, terus data analisis, terus data collection. Bingung mau mecah si design ini ke bagian itu gitu. Jadi kita langsung buat aja gitu. Kalau di preliminary design ini, selain ada HLT yang kita bicarakan, juga kita menceritakan karakteristik dari siswanya gitu ke partisipannya. Di sini sebenarnya ada teknik pengumpulan data gitu di balik teaching eksperimen. Di retrospektif ini ada teaching analisis datanya gitu. Jadi analisis data didesainkan pakainya analisis retrospektif. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita tetap fokus kepada gaya selingkung atau tahapan yang ada di jurnalnya. Tapi kalau misalnya riset kita tidak karena mungkin tahapannya berbeda ya, kan kita tidak mungkin juga bisa memaksakan ke arah situ. Maka dari itu kita siasati dengan pakai sub-subbab yang emang menceritakan tentang itu, namun menggunakan istilah yang ada di riset kita. Tapi jangan lupa di awal dikasih pengantar dulu. Gitu. Biar pembaca atau reviewer ini metodenya, ini malah ada gambarnya, tahapannya, ini tahapan fase-fase yang digunakan. Oke, ini single subject versi bahasa Indonesia gitu. Ini punya siapa ya? Saya lupa. Punya si Via. Via ini seangkatan sama si Laila ini. Dia berhasil publish ke JME. Yang ini berhasil publish di mana nih? Di Beta gitu. Di Sinta 2, satu lagi Sinta 1. Nah, ini di sini hampir sama ceritanya kan. Pakai single subject research, desainnya pakai AB, dia pakai Sunanto. Kalau ini dia pakai Sunanto doang, kalau yang tadi pakai Sunanto sama Frankel and Wallen. Terus di sini tahapannya, subjeknya, proses pengumpulan datanya, dia sampai ngomongin timingnya 45 menit tiap pertemuan. Satu fase seperti ini dia pakai PBL, kalau tadi pakai mat gasing, ada juga yang tadi yang pakai PMRI, pakai konteks sedotan. Fase baseline yang ngapain, kekhasannya anak-anak introvert. Kalau tadi yang satu diff mute student, satu yang retardation, yang ini yang introvert gitu. Seperti ini, siswanya seperti ini variabel bebasnya yang digunakan, instrumennya seperti ini, ada seperti ini, gitu. Jadi penjabarannya seperti ini. Kira-kira begitu untuk bagian metode. Kemarin ada yang WA saya nanyakin terkait reference, bukan reference untuk penulisan referensinya, tapi ke pencarian literatur. Saya singgung sedikit biar teman-teman, karena kan yang namanya literatur itu kan penting ya. Oke, nih saya biasanya kalau untuk target ke jurnal bereputasi atau yang Scopus, saya pakainya SES Direct. Sebagai umum saya pakai di Google Scholar gitu. Kalau Google Scholar ya nggak ada masalah sih ya. Kalau misalnya kita ambil realistic mathematics education misalnya kita cari. Nah, selama di sini ada PDF SES Direct, teman-teman bisa buat seperti ini. Pertama misalnya saya menggunakan 2 bank data dunia gitu untuk masalah referensi. Pertama saya pakai SES Direct. Kalau
saya mau target ke jurnal-jurnal yang bereputasi, atau saya pakai Google Scholar sebagai data pendukungnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan dua bank data ini. Pak Ruli, riset saya sudah cari di dua itu tapi nggak ada. Wah, itu saya kadang bingung gitu. Kamu tentang apa sih? Saya baru banget Pak, begini. Saya minta keywordnya aja, saya cari, saya tunjukkan ada ribuan. Begitu ya Pak. Jadi ternyata mencari literatur juga literasi literatur juga masih belum. Makanya saya kasih additional ke teman-teman karena di bagian introduction itu kita harus kaya akan literatur kan. Nah, teman-teman ada sebagian yang cari literaturnya belum begitu baik gitu. Makanya saya coba simulasi di sini. Contoh tadi ya, saya pakai Realistic Mathematics Education di Google Scholar. Biasa saya pakai custom range itu 2016 ke atas, ya akan muncul. Ini teman-teman lihat, ada PDF-nya. Selama ada PDF-nya, ini selalu bisa di-download gitu, filenya. Gitu. Saya download dan gratis gitu ya, file-filenya gitu. Ini aja parameternya. Kalau PDF-nya nggak muncul, misalnya ada nggak muncul, nah ini biasa berbayar nih. Kalau kita klik di sini, papernya, misalnya, kan ada get access. Get access berarti ya harus bayar gitu. Kalau teman-teman lihat, ini kan ada sales direct. Nah, jadi kalau yang bagus itu biasa kan ke sales direct. Makanya contoh kedua yang mau saya kasih contoh adalah sales direct. Misalnya sales direct sama kata kuncinya Mathematics Education. Biar teman-teman nggak capek-capek milih, teman-teman tinggal klik aja yang open access. Klik open access, terus ini klik 3 tahun terakhir, misalnya, atau nanti bisa lebih mau berapa tahun terakhir, tinggal disesuaikan pilihannya. Ini teman-teman tinggal download aja. Nih, download select author. Tinggal centang, dah, download, selesai gitu. Atau, saya mau lihat dulu Pak abstraknya, sesuai nggak dengan punya saya. Ya udah, buka dulu papernya. Terus baca abstraknya, bla bla bla. Ini kayaknya cocok deh dengan punya saya gitu. Ya udah, baru di download PDF-nya. Begitu caranya. Terus ada kedua yang nanya, Pak, riset saya Pak, ada Pak di Sales Direct, cuman berbayar Pak papernya. Misalnya inilah contoh nih, berbayar Pak, ini kan get access berbayar. Pertanyaan saya, emang nggak ada lagi paper yang lain gitu? Kenapa harus yang ini gitu? Kenapa nggak ada emang nggak ada lagi paper yang lain selain ini? Nah, ini kebetulan orang Medan lagi nih, Joni Sitorus. Orang Medan juga kan biasa orang Medan tuh baik-baik biasanya. Baik-baik. Teman dengan email ya, udah email si Sitorus ini gitu. Bang, aku baca papermu Bang di sini Bang gitu. Tapi bayar Bang, bisa nggak dikirimlah menggunakan jalur-jalur yang tidak resmi gitu. Kemarin dia WA saya, Pak kalau lewat ini bisa nggak Pak? Iya saya juga tahu itu ada gitu. Tapi takutnya ya kalau saya sih lebih mikir lebih baik berusaha sedikit tapi berkah gitu daripada pakai jalan-jalan yang tidak jalur-jalur yang tidak benar itu tidak berkah takutnya gitu kan, sama dengan mencuri gitu kan ya, pakai jalur A B C D nanti bisa hanya copy doinya bisa dapat papernya. Kalau saya sih sangat tidak recommended gitu. Teman-teman cari aja misalnya ini nih orangnya banyak kan, ini ada emailnya, tinggal klik aja, copy ininya, email. Perkenalkan, nama saya ini, saya mahasiswa di sini, misalnya, atau saya dosen di sini, saya terkait dengan riset Anda, bla bla bla, boleh nggak minta papernya gitu. Saya yakin dampaknya mereka bakalan senang sekali. Itulah yang saya rasakan ketika ada siswa S3 dari luar negeri yang ngontak saya, minta instrumen penelitian yang saya gunakan dalam paper ini gitu. Jadi dia baca paper saya dan dia tertarik gitu. Tuh bagi saya senang sekali. Pak Ruli emang pernah melakukannya? Saya pernah melakukannya. Dulu ke Susan McKinney ketika saya S3 dulu. Saya minta 1 paper, dikasih sama dia 10 paper. Dia bilang, ini paper yang kamu minta, ini paper saya terbaru yang related to this paper gitu. Ditambah lagi gitu, bayangkan. Padahal untuk 1 paper ini aja, mungkin teman-teman kalau lihat di websitenya berapa nih harga per papernya gitu. Dan itu cukup mahal, guys, tahu saya kalau di jurnal-jurnal seperti ini. Ya, terus juga ada yang nanya, Pak Ruli, kalau di jurnal kemarin kayak ZDM, gimana Pak cara cari yang gratisan yang di ZDM maupun yang di Educational Studies gitu? Ya teman-teman tinggal lihat aja pelan-pelan, diperhatiin. Oh ada yang download PDF, berarti ini gratis download. Oh ini nggak ada ini ya, berarti ya dia nggak bisa download. Ini ya download ini. Jadi untuk yang paper-paper yang bisa di-download, ya kita harus berterima kasih kepada orang ini gitu, karena dia membayar mahal untuk agar papernya dibuat open access gitu. Kalau sudah open access ini dia gratis bayarnya, dia nggak ada publication fee-nya. Cuman
Kalau kita mau download, bayar. Kalau begini, berarti yang bayar dia, kitanya tinggal download. Nah, kalau teman-teman pengen tahu berapa harga untuk publish di jurnal ini, nah, tadi file Excel-nya sudah share di grup gitu. Itu tidak ada yang murah gitu. Itu bisa sampai 30-40 juta gitu untuk satu paper gitu. Nah, solusinya tadi seperti saya katakan, ya tinggal buka papernya, terus lihat emailnya, pasti dia nih. Satu paper aja 35 euro gitu. Ya, kalikan aja, lumayan gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara saya tadi gitu. Ini kan dapat emailnya nih, tinggal view author publication atau nih ada bagian email di sini. Nanti teman-teman tinggal email aja gitu ya, kenalan atau ini kalau lihat di Sales Direct harusnya ada. Jadi kita gunakanlah jalur-jalur yang elegan gitu loh. Jalur yang elegan biar papernya berkah gitu ya. Ketika dia publish menggunakan ini tadi paper yang tadi si Sarah ini si Powell-nya, ini teman-teman tinggal klik aja, tuh ada emailnya SR Powell Austin Excel. Email aja. Ya syukur-syukur dikasih, kalau nggak dikasih ya berarti belum rezeki gitu aja. Terus juga mungkin masih ada masa harus paper ini gitu. Mungkin kalau kita explore lebih jauh pasti banyak lah alternatif literatur lain yang support untuk riset kita. Nah, itu kira-kira untuk materi hari ini. Moga-moga dapat pencerahan tentang bagaimana menulis bagian metode. Nah, sekarang saya coba membaca, ada 41. Mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Apakah boleh dua artikel berbeda dengan instrumen penelitian yang sama, tapi tujuan penelitian datanya sama? Oh boleh. Yang tidak boleh itu datanya yang sama, tidak boleh. Kalau instrumen yang digunakan, tidak apa-apa lah. Kayak instrumen Mann-Anseit itu kan kayak juga ada yang instrumen apa ya? Kreativitas itu kan juga bisa dipakai di mana-mana, asalkan dia sudah proven instrumennya. Instrumen perlu dijelaskan pada bagian metode, tidak perlu. Kalau validasi instrumen nggak perlu. Tahapannya tidak perlu, diceritakan aja skor-skor yang mensupport kalau instrumen itu sudah valid dan reliable, itu doang. Pak Ruli, kiranya gimana cara untuk menilai item dimasukkan dalam metode, padahal metode itu masuk kompleks dan bisa mengambil dari hanya satu bagian saja. Terus mentahnya saja bisa muat sampai 2 halaman, apa banyak. Oh ya, rumus-rumus itu tidak perlu dibuat dalam paper, rumus-rumus di metode itu. Misalnya uji hipotesis apa, uji beda dua rata-rata, Mann-Whitney, kalau H0 diterima, H0 ditolak, terus ada tabel kategori tinggi, sedang, enggak perlu. Kalau emang ada rumus yang harus dipakai, kita rujuk aja kayak tadi. Untuk rumusnya kita menggunakan si fulan dan fulan. Kayak tadi kalau teman-teman lihat yang punya saya, ini saya tunjukin, menggunakan nih, analis datanya saya menggunakan si Raikov and Moldis ini. Kalau mau konfirmasi terkait skor yang saya dapatkan, ya tinggal baca yang ini gitu. Untuk asesmen construct validity-nya saya menggunakan si Dross gitu. Terus instrumen ini dikembangkan pakai si Sil, Anthony, sama si Zakaria. Jadi kita rujuk-rujuk aja ke orang-orang tertentu. Jadi kalau misalnya si pembaca pengen tahu lebih jauh, ya tinggal baca punya ini gitu. Kita menceritakan rangkuman-rangkumannya aja dari proses validasi atau proses pembuatan dari instrumen tersebut. Pak Ruli, apa saja yang terpenting dibahas pada sebuah variabel dalam kajian teori di jurnal? Oke, kalau di paper itu kajian teori itu sifatnya sunnah gitu, tergantung dari jurnalnya. Dan mostly kebanyakan jurnal itu tidak ada bagian kajian teori gitu. Dalam metode seperti teknik langkah-langkah tahapan double blok, apakah boleh kita menuliskan misalnya spesimen jaringan? Ini lagi-lagi untuk teman-teman yang bidangnya mungkin bukan social science. Ini kan kayaknya bidangnya biologi ya, sains murni ya. Teman-teman coba lihat paper sejenis sesuai dengan riset teman-teman di jurnal yang teman-teman target. Bagaimana cara penulisannya? Nah, kalau saya lihat itu teman-teman dari bidang sains atau bidang teknik gitu, itu mereka detail banget tuh menceritakan itunya. Misalnya metode numeriknya untuk menyelesaikan persamaan-persamaannya misalnya seperti itu ditekan dengan detail gitu. Coba baca yang ke arah sana. Jadi saya tidak bisa berkomentar lebih karena mungkin bidangnya berbeda, tapi secara prinsipnya seperti itu. Apakah pada hasil penelitian epidemiologi dengan subjek manusia untuk dengan jumlah sampel yang besar, lagi-lagi lihat target jurnal tujuannya, masalah jumlah sampel yang besar. Dulu di bidang saya di social science juga muncul istilah seperti itu.
Kalau penelitian eksperimen atau penelitian di bidang social science itu subjeknya sampelnya harus banyak gitu agar bisa bla 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 bla. Ternyata itu kan sebenarnya mazhabnya orang eksperimen yang ingin mengeneralisasi sesuatu yang besar menggunakan sampel atau subjek sampel dari populasi yang besar. Semakin besar sampelnya, maka dia bisa mengenerate. Namun makin kesini kan metode penelitian di social science kan banyak ya, makin terbaru dan seterusnya gitu. Dan saya coba bereksperimen, apalagi kan saya kan fokusnya di kualitatif ya, yang biasa sampelnya nggak banyak-banyak gitu, paling mentok satu kelas gitu kan. Saya pengen buktikan kalau hanya dengan satu subjek penelitian saja, saya tuh bisa buat riset yang bagus gitu loh. Buat yang bagus dan bisa diakui. Salah satu bentuk pengakuannya kan bisa dipublish di jurnal-jurnal yang bereputasi. Dan itu it works gitu. Hanya di level S1 gitu, bisa publish di jurnal-jurnal yang bagus. Nah, kekuatannya di sini adalah bagaimana kita menceritakan sampel yang satu itu tapi secara dalam gitu loh. Dan kita bisa mencari karakteristiknya dengan sangat baik. Kalau kita menggunakan sampel yang banyak, yang besar, paling kita hanya menceritakan hasil-hasil analisis datanya dalam bentuk tabel-tabel ataupun grafik ataupun diagram gitu. Tapi kalau kita ngomongin sampelnya sedikit, maka kita ngomongin tentang bukan data-data analisis tadi, tapi lebih ke deskripsi, kondisi, proses berpikir siswanya dari sebelum dan sesudah diberikan treatment gitu. Itu aja sih bedanya. Kalau urutan yang ideal untuk aspek yang ingin disampaikan di bagian metode, research method, sampel, dan sebagainya. Nah, kalau tahapannya, seperti yang saya bilang tadi, pertama, ceritakan kata kuncinya adalah prosedur. Prosedur, kata kuncinya itu, prosedur. Nah, jadi pertama Bapak ngapain, kedua ini si Umi, Mbak berarti ya. Pertama dia ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain, keempat ngapain, dan seterusnya. Ketika prosedur itu sudah diceritakan, nah nanti diselipkan untuk prosedur yang ini, instrumennya bagaimana. Untuk prosedur yang ini, lakukan analisis datanya bagaimana. Lebih ke situ, lebih ke prosedur. Apakah yang dikatakan itu misalnya kemampuan tertentu ditulis di metodologi sebagai bagian dari instrumen? Kayaknya enggak, Mbak, untuk Mbak Yeka. Karena metode itu lebih kecuali teman-teman menggunakan instrumen tes yang akan dijadikan alat untuk mengumpulkan data penelitiannya. Mungkin di situ teman-teman bisa menceritakan tadi rubriknya seperti ini. Mungkin bisa kelihatan ya, yang rubrik ini ya. Mungkin instrumen tesnya bisa jangan di sini nanti aspek yang dilihat apa, terus indikatornya bagaimana, itemnya seperti apa. Mungkin lebih ke sini mungkin Mbak Eka. Bukan definisi indikator dalam konteks pendefinisian dari indikator tersebut. Apakah perlu pembaharuan ethical clearance? Oke, ada beberapa jurnal kadang harus. Oh iya nih. Saya pribadi dengar ethical clearance ini ketika saya di UAD. Sebelumnya saya tidak pernah mengenal istilah ini. Dan ini saya dapat istilah ini dari Prof. Dia, itu dosen dari farmasi. Mungkin lebih detailnya bisa cari-cari info di jurnal-jurnal tertentu yang membutuhkan ini. Sebagai catatan, baru-baru saya ada bantu teman publish di jurnal Q1, itu bidangnya keagamaan, social science, itu di bagian copyright transfer agreement, dia meminta ethical clearance. Cuman, saya tulis di situ, ya kita tidak menggunakan itu. Jadi saya gunakan no, dan alhamdulillah paper juga keterima gitu. Dan sekarang lagi nunggu proses publish. Jadi bisa walaupun itu ada di jurnal itu menggunakan itu, kita bisa konfirmasi kok kalau emang kita tidak menggunakan itu. Tadi kan ada yang Prof yang menjelaskan bahwa di metode itu yang contoh yang dari Prof Guri itu dipakai full dipakai di artikel lain. Boleh kan gitu? Boleh. Kalau prosedurnya boleh, subjeknya beda. Kan treatmentnya beda, kan modelnya beda, dan datanya juga beda. Dan kalau teman-teman lihat, penelitian yang baik itu, yang bagus itu adalah ketika kita mengadaptasi tahapan penelitian dari sumber aslinya gitu loh. Kita buat tahapan-tahapan penelitian sendiri ya itu sudah proven belum gitu. Misalnya nih, kita bilang penelitian kita eksperimen dengan pretest, post-test, control group design misalnya. Yang ada pretestnya, ada post-testnya, ada treatmentnya. Tapi dalam pelaksanaannya kita lakukan nggak ada pretestnya gitu, nggak ada post-testnya gitu. Kita cerita apa adanya aja gitu. Ya itu kan berarti ya metodenya apa, yang implementasinya apa gitu. Contohnya begini, ini mungkin mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Banyak teman-teman S1 mahasiswa itu metode penelitiannya di apa namanya R&D, wah, research and development, pakai desainnya Bock and Gall, wah canggih banget kan. Itu kan ada 10 tuh tahapannya, bla 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 bla. Saya bilang pakai Bock and Gall,
terus apa namanya, time pakai Dick and Carry itu kan biasanya ada 10 tahapan. Terus kapan selesainya ini anak gitu kan, luas banget gitu. Ternyata pas dilihat isinya itu dia bilang apa, R&D yang dimodifikasi. Jadi tahapannya cuma ada 3. Pertanyaannya siapa yang memodifikasi gitu? Kok dia memodifikasi dengan alasan dengan keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan seterusnya. Jadi ya itu kalau saya sih belum benar kalau melihat hal itu gitu. Kenapa nggak dia ngomongin deskriptif aja gitu? Kalau emang cuman ngomongin sesimpel itu gitu, nggak usah di awal ngomongin pakai R&D yang besar tapi isinya R&D yang dimodifikasi. Nah, entah siapa yang modifikasi juga saya bingung gitu. Gitu. Itu mungkin yang jadi kita harus merujuk kepada standar yang sudah baku. Kalau saya sih Tapi nanti nggak kena ini nggak Prof, itu apa maksud saya tadi nyambung ke plagiasi tadi kan kita kalau plagiasi untuk paper 10 halaman misalnya metodenya sama persis plek-plek sama nggak ada ini itu kan paling cuma di interval 5-10% masih aman kan standar gitu. plagiasi kan di atas 25 gitu ya, tapi ya kalau mau lebih oke lagi ya di parafrase kan tadi kan yang kalau teman-teman lihat di sini paper yang ini sama yang tadi mungkin sama persen yang ini mungkin yang JPCS ini di bagian metode ini tahapannya sama dengan yang di sini. Nah, kan hampir sama nih. Ini kalau teman-teman cek plagiasi dan bandingkan kedua paper ini, saya yakin dan percaya metode penelitiannya itu 0% plagiasinya. Karena apa? Kan satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Itu udah beda sekali kan? Pertama. Karena kan ya itu kan hanya mesin untuk mengecek kemiripan. Di sisi lain, di sini sama di sini kan di kalimat keduanya dia agak sedikit berbeda. Ditambahkan sama di kalimat yang keduanya. Parafrase ya, gitu. Jadi saya ulangi lagi yang seperti di awal tadi, paper yang baik adalah ketika pembacanya membaca bagian metodenya, dia bisa merepetisi risetnya dan diterapkan di risetnya yang mau dia lakukan. Kira-kira begitu ya. Lanjutkan ya, ini waktunya udah mau habis. Pak Ruli, berarti apakah yang bagaimana harus menunjuk pada primary source saja? Apakah tidak perlu bisa mengutip dari secondary source? Kalau saya pribadi, untuk referensi metode itu pakai buku induknya gitu. Contoh, banyak teman-teman mahasiswa saya terutama yang kalau saya nguji skripsi tesis gitu, banyak teman-teman itu yang mahasiswa yang menggunakan misalnya contoh dia menggunakan metode penelitian ADDA misalnya atau metode pembelajaran PBL misalnya gitu. Tapi pas saya lihat literaturnya itu kan ada rujukan ke sini saya baca itu ternyata buku ini buku macam-macam. Contohnya buku tentang model-model pembelajaran gitu. Di dalamnya ada sub bagian kecil banget ngomongin tentang PBL misalnya. Atau ketika metode penelitian ini, ternyata pas saya lihat bukunya itu buku tentang metode penelitian sosial misalnya gitu judulnya. Tapi di dalamnya ada sub bagian kecil ngomongin tentang misalnya ADDA gitu. Kalau saya pribadi lebih prefer cari buku induknya gitu, buku core-nya gitu. Kalau saya sih seperti itu menyarankan ke anak-anak saya. Kalau boleh kalau menjelaskan adalah siswa kelas dan menyebutkan nama sekolah. Nah, ini masalah style. Kadang ada sekolah yang tidak mau menyebutkan namanya. Makanya kalau tadi teman-teman lihat di sini, kami menggunakan private. Teman-teman bisa baca. Di sini kita menggunakan istilah public school, public special school in Bantul Indonesia. Jadi nggak sebut namanya gitu, nggak sebut sekolah apa gitu. Berbeda dengan di sini kita sebut namanya gitu. Kita sebut namanya nih. SMP Negeri 1 Piungan Bantul. Nah, itu lagi-lagi masalah apa ya? Saya sejauh ini belum pernah dapat masalah terkait hal itu. Jadi boleh ditulis apakah contoh jurnal menggunakan metode kualitatif library research coba search aja kalau mau pakai apa namanya? Studi pustaka biasa gunakan keywordnya survei nanti tinggal dicari. Pengetahuan jurnal berapa kalimat yang kutip dan metode penelitian apa boleh 3 paragraf. Nah, kalau masalah pengutipan di jurnal itu, kalau saya itu lebih menyarankan di parafrase, bukan kutipan langsung. Gitu. Saya sangat tidak menyarankan kutipan langsung. Gunakanlah kutipan tidak langsung, insya Allah itu aman. Tapi tetap menuliskan rujukannya. Saya membaca ada berbagai metode, ada yang menyebut lokasi penelitian, ada juga yang tidak. Sebaiknya gimana untuk standar ideal jelas fokus. Lagi-lagi, kalau masalah standar tidaknya, kalau nanya ke saya biasanya menulis detail lokasinya di mana, tepatnya di mana. Karena itu merupakan kekhasan.
Tapi lagi-lagi teman-teman gunakan tahapan pertama tadi. Kan materi awal tadi saya apa? Lihat target jurnal kita. Biasanya paper-paper yang terbit di jurnal tersebut, style menulisnya bagaimana. Itu aja yang teman-teman adopsi. Jika dalam development studies kita menggunakan testmer, bla 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 bla, tapi kita hanya publish bagian tahap small group saja karena belum selesai sampai ini. Apakah bagian itu dalam keempat tahap itu? Nah, kalau seperti ini bagian tahapannya di bagian metodenya mungkin bisa diceritakan kalau penelitian ini menggunakan sebahagian tahapan dari testmer. Tapi kan kata kunci di sini kan seperti yang saya bilang di awal lebih ke prosedurnya. Begini, 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 begini. Tapi kita cerita nanti karena begini baru sampai tahapan begini. Kita ceritakan aja prosesnya. Nanti kan itu berkorelasi dengan hasil yang akan kita jabarkan pada tahap pada part selanjutnya. Dan apakah bisa menjawab rumusan masalah yang kita ajukan hanya dengan tahapan itu aja gitu. Nah, itu nanti mungkin bisa dikondisikan. Metode penelitiannya mengikuti tujuan yang mau kita capai dan hasil pembahasan yang nanti akan kita jabarkan pada bagian berikutnya. Kalau ini perlu dilampirkan juga enggak, ini kalau untuk tes disertasi aja. Melampirkan ini ya video recording dokumentasi itu tidak perlu. Kalau ada pun mau ditaruh di papernya 1-2 foto dan yang penting bermakna dan bisa menjawab rumusan masalah dari ada bukti approve dari pembuat instrumen terdahulu yang instrumen yang kita adaptasi pada kita. Oke, kalau kita mau pakai instrumen orang, saya sangat menyarankan izin. Itu lagi ya biar berkah aja risetnya. Saya ketika buat disertasi itu untuk keterampilan menulis karya ilmiah, saya mengadaptasi dari namanya Prof. Supriyadi. Dia dari Gorontalo. Itu adalah jadi beliau disertasinya itu membuat instrumen itu gitu. Karena saya datangin saya ke Gorontalo, ke UNG, kebetulan pada saat itu lagi ada konferensi KNM kalau saya tidak salah. Saya samperin ke prodinya, alhamdulillah ketemu sama beliau dan diajak main ke rumahnya, wah senang sekali, diskusi banyak hal, pulang-pulang saya dihadiahi buku dia yang merupakan hasil dari disertasi dia. Itu kan langsung sumber utamanya gitu, walaupun awalnya saya dapat instrumen dari internet gitu. Kalau bisa, kalau kebetulan satu wilayah didatangi langsung, diskusi dan seterusnya. Kalau misalnya jauh ya mungkin berkirim email gitu, ya biar berkah aja. Terus juga kadang kalau kita dapat instrumen yang dari internet seterusnya, kadang kan tidak utuh ya. Lebih utuh itu kalau dapat dari sumbernya langsung. Biar tidak terjadi salah pemahaman. Dan kalau bagian metode berupa paragraf saja, berapa jumlah ideal paragraf untuk standar Scopus. Nah, lagi-lagi kalau standar ini tergantung target jurnal tujuan kita. Lagi-lagi lihat gaya link dari jurnal tersebut. Yang sudah valid sebelumnya, dan sudah digunakan di banyak penelitian, kalau sudah pakai valid tadi nggak usah, tinggal kita bilang aja sumbernya ke siapa gitu. Tadi yang saya kasih langsung rujukannya ke siapa. Kecuali kita kembangkan. Kalau kita kembangkan, kita cerita kita ngomongkan dari siapa dan siapa. Begitu saja. Kemudian saya pengalaman misalnya metode yang paling mudah tapi bagus untuk jurnal integrasi, kira-kira metodologi yang itu apa? Semua metodologi itu bagus asal kita mampu melakukan semua tahapan yang ada di metodologi tersebut. Kalau mau yang simpel-simpelan ya deskriptif kualitatif atau kualitatif deskriptif aja gitu. Tapi harus ada kekuatan bagaimana teman-teman bisa mendeskripsikan mendeskripsikan proses pembelajaran dengan baik. Saya cukup terharu, ada anak bimbingan saya namanya Nurdiansyah, sekarang dia di Belitung. Itu di angkatannya dia skripsi terbaik di angkatannya dan itu diakui oleh kaprodinya. Kaprodinya ketika menguji menggunakan statement lebih kurang seperti ini. Saya ingat banget beliau bilang, selama saya menguji skripsi baru kali ini saya membaca skripsi yang mana ketika saya membacanya saya bisa membayangkan seolah-olah saya berada di kelas tersebut. Jadi bagaimana si Nurdiansyah bisa mendeskripsikan dengan sangat baik proses pembelajarannya gitu. Padahal kalau orang luar bilang penelitiannya cuma begitu, cumanya itu karena dia hanya mengajarkan keliling lingkaran menggunakan gelas, lebih tepatnya mulut gelas gitu. Tapi itu dapat pengakuan yang luar biasa. Jadi kalau simple endaknya itu tergantung kita bagaimana kita bisa mengeksplor lebih jauh metode tersebut, karena sebenarnya metode penelitian itu kan hanya alat yang digunakan peneliti untuk menjawab si rumusan masalah. Itu aja sih sebenarnya. Theoretical framework itu lagi-lagi lihat di gaya selingkungnya. Sudah misalnya form angket, nggak perlu. Kalau emang teman-teman mau melampirkan instrumennya, nanti ketika submit di jurnalnya itu nanti ada namanya supplementary file. Nanti kita bahas di materi berikutnya.
Sekali lagi Pak Rudi tentang SR, waktu itu saya mau submit ke jurnal Q3 dapat masukan dari promotor agar subjeknya tidak hanya satu karena kalau cuma satu tidak bisa digunakan untuk triangulasi. Kalau SR itu triangulasi seperti apa ya Pak? Oh, hanya dengan hasil penelitian subjek, interview. Masalah triangulasi, coba baca lagi tentang SSR-nya. Namanya juga single subject research. Masa single subject research, single satu, masa subjeknya jadi 5 kan nggak lucu gitu. Jadi sesuaikan aja. Teman-teman mau pakai metodologi apa, masing-masing metodologi penelitian memiliki caranya atau jalannya sendiri-sendiri. Jadi yang utamanya saya direct ya Pak, gue suruh pendukung. Tergantung targetnya. Kalau targetnya yang ke jurnal-jurnal bereputasi, saya sangat menyarankan saya direct. Perlu ini pengalaman aja, kalau kesehatan jarang masuk sudah dapat artikelnya, saya kopas doi-nya terus cari di Skyhub. Kalau kayak gitu lagi-lagi saya bilang nggak etis gitu kalau misalnya menggunakan cara-cara yang, tapi lagi kembali ke pribadinya ya, secara apa, secara tertulis atau deklarasi tidak boleh tuh tidak ada. Saya lebih ke saya pribadi, saya merasa kurang begitu baik kalau menggunakan cara-cara yang tidak baik dalam mengambil hasil riset orang gitu. Tidak berkah, itu aja sih. Dia tidak kok rekomendasi program, aplikasi translate jurnal bahasa Inggris, pakai Google Translate itu udah bagus. Google Translate, asal bahasa Indonesia kita bagus, insya Allah translate juga bagus. Pada sendiri untuk di search box itu sebenarnya tulis panjang atau topiknya. Kalau saya sih lebih ke keywordnya kalau mau cari. Jurnal instrumentas, apakah soal-soal tes perlu ditampilkan di research method? Soal-soalnya tidak perlu, lebih ke tadi indikatornya. Tadi saya sudah bahas kayaknya yang di Infinity, lebih ke rubriknya aja seperti ini kalau mau ditampilkan. Tapi kalau teman-teman mau mengambil rujukan dari jurnal yang systematic review atau review itu, saya sarankan itu hanya sebagai pintu gerbang gitu. Kalau bisa baca paper aslinya, karena nanti kan jadi kan dalam-dalam nanti kalau seperti itu. Jadi sebagai pintu gerbangnya aja. Paroli untuk kategori jurnal adopsi apakah boleh? Nah, hanya diganti tempat penelitian atau materinya saja, ya boleh aja. Kan hanya prosedurnya aja yang kita adopsi, bukan data dan lain sebagainya. Kan data pasti berbeda. Menentukan target jurnal tujuan. Oke, cara menentukan target jurnal tujuan, teman-teman lihat papernya, subjeknya, temanya, dan seterusnya. Saya tidak menyarankan riset dengan metode campur-campur. Kalau mau metode campur-campur, jadikan 2 paper. Yang pertama ngomongin metode yang A, paper kedua metode yang B. Contoh, misalnya pakai mix method. Pertama dikembangkan, baru eksperimenkan. Saran saya itu jadi 2 paper aja. Paper pertama ngomongin tentang pengembangannya aja, paper kedua ngomongin tentang eksperimennya. Begitu kira-kira. Kalau kita sudah terlanjur meneliti, tapi sebenarnya belum melihat penelitiannya sudah baku, bedakan penelitian sama nulis. Kalau nulis ini kan tadi saya lihat cari rujukan yang mau kita incar. Masalah referensi apa ya, induk atau babon, enggak apa-apa, 1-2 gitu, tapi tidak jadi mostly. Kalau masalah teori itu pakai yang lama tuh bagus, tapi kalau hasil penelitian sebelumnya pakailah yang terbaru. Biasanya kita di bidang teknik itu kan melakukan metode, menguraikan metode itu per tahapan, menggunakan poin. Tapi kalau baiknya mungkin itu mungkin di tugas akhir aja ya. Ya, Prof ya. Lagi gini Pak Herman cari baiknya dideskripsikan gini ya? Pak Herman cari jurnal yang Pak Herman jadikan target. Iya. Oke. Terus download 1-2 paper di sana. Iya. Nah, terus lihat lihat di sana metodenya kayak mana gitu. Oh, gitu. Kalau emang gitu aja. Betul, kalau emang boleh begitu ya lanjutkan gitu. Oh, siap. Karena dalam hal ini tidak ada pakem yang harus Pak Herman. Maka tadi saya bilang, pertama Pak Herman buat paper induknya dulu. Iya. Yang sudah selesai nih. Sudah selesai, udah jadi. Udah ada. Setelah itu cari jurnal targetnya yang mana. Misalnya yang ini. Target jurnal yang ini, lihat standar paper di situ seperti apa. Baru kita sesuaikan gitu. Kira-kira begitu Pak Herman. Iya, siap. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oh ya, gimana Pak Abdul? Ya, Wahid. Tadi saya dengar benar tentang translate yang bagus di mana? Google. Kalau mau bagus banget ya Pak Abdul Wahid pakai jasa profesional, pakai proofreader dan seterusnya. Tapi kalau mau yang amatiran bisa pakai Google Translate, saya rasa sudah bagus. Tadi belum Pak, karena saya pakai. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah Pak Abdul Wahid menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Caranya bagaimana? Buat aja kalimat-kalimat pendek. Subjek, predikat, objek, keterangan, titik. Subjek, predikat, objek, keterangan, titik. Kalau kalimat-kalimat pendek seperti itu insya Allah Pak, masuk Google Translate itu bagus hasilnya Pak.
kecuali ada istilah-istilah bidang kita yang mungkin Google Translate tidak mengerti, itu kita tinggal perbaiki lagi gitu. Tapi kalau teman-teman pakai kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk macam-macam gitu, itu pasti berantakan Google Translate. Gitu kira-kira Pak. Pastinya semoga semuanya penuh berkah manfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, amin. Kalau rekamannya nanti Pak Ibu akan nge-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Kita bahas tentang result and discussion. Waalaikumsalam.